Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, ada sebuah pertanyaan menarik yang kemarin sempat saya baca dari sebuah grup. Pertanyaannya kira-kira seperti ini: apakah setelah berzikir kemudian hati kita akan bersih selamanya? Pertanyaan yang bagus sekaligus juga menggelitik. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kita bisa menganalogikan dengan jasad kita. Setiap hari kita mandi minimal 2 atau 3 kali dalam sehari, tapi daki yang ada pada tubuh kita tidak akan pernah hilang. Setiap habis mandi mungkin kita terasa bersih, tapi ketika kemudian kita menggosok lagi bagian-bagian tubuh kita, maka daki itu akan selalu ada. Meskipun kemudian luluran, meskipun kemudian perawatan kulit tiap hari, daki akan selalu ada karena itu merupakan bagian dari tubuh kita. Pun dengan hati yang berzikir, ketika kita berzikir, perlahan-lahan kotoran yang ada di hati kita akan dibersihkan, dikikis, dan dihilangkan. Tapi kemudian apakah kotoran hati itu setelah lepas, setelah kita zikir akan kembali lagi? Tentu sama halnya seperti daki, hati kita pun akan selalu dihinggapi atau dihiasi dengan kotoran-kotoran hati yang secara sadar atau tidak sadar kita konsumsi setiap hari. Kalau pada jasad, kotoran dari tubuh kita, kotoran yang menempel pada tubuh kita mungkin akibat polusi udara, mungkin karena debu-debu yang berterbangan, atau mungkin karena kita memang bermain di tempat yang kotor. Dalam hati kita pun sama, secara sadar atau tidak sadar, tiap hari paparan kotoran hati ini bisa menerpa atau masuki hati kita ketika kita sering mendengar perkataan-perkataan yang kurang baik, sering menonton tayangan yang kurang baik, sering berdiskusi hal-hal yang tidak baik, sering menggunjingkan orang, sering hasud, sering dengki, sering ujub, sering sombong, sering takabur, sering merasa diri paling bagus, paling soleh, paling taat. Cara tidak sadar itulah yang kemudian mengotori hati kita, dan itulah alasan kenapa kita harus terus-menerus berzikir. Karena sekali lagi, zikir adalah pembersih hati yang paling efektif untuk membersihkan kotoran-kotoran hati yang secara tidak sadar atau sadar tadi kita konsumsi melalui indera, melalui rasa dan keseharian kita. Seperti itu yang menjadi realitas kita, bahwa zikir benar sebagai pembersih hati, benar zikir akan mengikis karat-karat hati, benar bahwa zikir akan membeningkan hati kita. Tapi jangan lupa bahwa selama kita hidup, selama kita bergaul dengan orang lain, selama kita bersosialisasi, selama pikiran kita masih jalan, selama indera kita masih melihat, selama telinga kita masih mendengar, maka potensi-potensi kotoran hati yang terserap melalui perasaan kita, yang terlihat oleh mata kita, yang terdengar oleh telinga kita, itu akan menjadi partikel-partikel yang sangat mungkin mengotori hati kita. Itulah kemudian Allah memerintahkan kita berzikir sebanyak-banyaknya pagi dan petang, bahkan setiap hembusan napas kita, karena kotoran yang masuk ke dalam hati kita pun tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang, tidak pernah
kemudian kita bisa menghindar 100% dari hal-hal yang mungkin mengotori hati kita. Jadi zikir yang sebanyak-banyaknya, zikir dalam setiap hembusan napas, zikir dalam setiap waktu adalah untuk mengimbangi banyaknya partikel atau debu yang dapat mengotori hati kita dengan berbagai cara dan dari berbagai jalan. Karenanya jangan pernah merasa sudah bisa berzikir karena kita sudah masuk tarekat. Kemudian jangan pernah merasa sudah lulus karena dalam pelajaran zikir tidak pernah ada wisuda, tidak pernah ada yudisium yang menyatakan seorang pelajar, seorang salik itu kemudian lulus dari pelajaran zikirnya. Setiap makom, setiap waktu akan selalu ada tantangan, dan salah satu tantangan terbesar dari para pejalan, para salik yang sedang belajar zikir adalah bagaimana selain membersihkan hati juga menjaga hati agar tidak terus-menerus terkontaminasi oleh partikel-partikel kotoran hati yang dapat mengotorinya. Jangan berhenti, terus berjalan, jangan merasa baik dan jangan merasa bosan untuk belajar zikir, karena ujung dari pelajaran zikir adalah tidak ada. Karena itulah kita wajib terus menerus untuk belajar zikir, mengamalkan zikir dengan istiqomah terus menerus dan tidak tergantung berapa lama sudah kita mengamalkannya. Seperti sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kalau sehari kita riyadoh zikir 2 jam, artinya dalam 30 tahun kita hanya menghabiskan waktu untuk belajar zikir ini 2,5 tahun saja. Dengan perincian 2 jam per hari, artinya dalam 1 bulan kita hanya menghabiskan 60 jam. Kemudian 60 jam ketika dikalikan 1 tahun itu menjadi 720 jam. Kalau dikalikan 30 tahun artinya 21.600 jam, yang kalau dikalikan dibagi hari menjadi 900 hari. Kalau dijadikan tahun hanya 2,4 tahun saja. Itu kalau kita riyadoh zikirnya 2 jam per hari tanpa bolong. Selama 30 tahun kita hanya menghabiskan waktu kita untuk belajar zikir 2,4 tahun saja. Kalau kemudian kita riyadoh dan belajar zikirnya 1 jam per hari, artinya selama 30 tahun itu waktu kita untuk berzikir hanya 1,2 tahun saja. Belum lagi kalau kita belajar zikirnya hanya setengah jam, artinya hanya 6 bulan saja yang kita habiskan secara hakikat selama waktu 30 tahun itu. Jadi jangan bangga karena kita sudah ikut jamaah tarekat 30 tahun sementara amaliyah kita belum maksimal. Jangan bangga hanya karena kita secara bilangan sudah ikut 30 tahun tapi amaliyah kita masih asal-asalan. Lamanya waktu kita berzikir, ikut pelajaran zikir itu tidak berbanding lurus dengan apa yang kita pahami. Kalau kemudian kita hanya ikut-ikutan, hanya terbatas secara ritus, hanya simbolik saja zikirnya, hanya karena tidak enak sama teman, hanya karena ajakan dan belum lahir dari komitmen kita, komitmen hati kita, maka jangan salahkan bahwa zikir kita belum berpengaruh dan belum berbuah terhadap amaliyah dan akhlak kita. Istiqomah adalah salah satu caranya dan komitmen adalah kuncinya. Itu yang dapat saya sharing dalam kesempatan kali ini. Semoga akan memotivasi saya khususnya dan juga semua rekan-rekan seperjuangan dan seperjalanan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amaliyah zikir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.